tidak sama sekali atau bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua itu soal pengembangan kasus suap perkara CPO Korporasi gimana? Ini kan sejauh ini baru dari pihak legal Wilmar aja yang tersangka MCMS. Dan pengembangannya gimana? Ini kan ada 2 korporasi lain juga, Permata Hijau dan Musimas. Dan juga ada dugaan mengarah suap ini ada atas perintah dari jajaran direksi atau komisaris. Apakah kejauhan sudah mendalami hal itu? Soalnya beberapa pihak seperti Naki atau beberapa pengamat aktivis korupsi lainnya melihat kok yang pemberi suap donaturnya hanya sekelas legal aja. Itu aja saya kembalikan, terima kasih. Baik, yang pertama untuk Pak Dirtut, yang kedua nanti Pak Dirdik. Silakan. Oke, terima kasih ya. Tadi pertanyaan yang mungkin lebih ditajamkan lagi dari Mas Arya, apakah kedua grup selain Wilmar Group sekarang ini mereka sedang berproses, ya. Kita harapkan mereka akan mengembalikan secara utuh juga. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Dan berlangsung. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan berlangsung. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu kami limpahkan ke tahap penuntutan untuk dalam persidangan di pengadilan. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik, sampai saat ini penyuap dari Wilmar Group adalah Muhammad Syafi'i yang kebetulan jabatannya adalah sebagai legal. Ya. Pertanyaannya adalah apakah ada tersangka lain? Itulah yang saat ini sedang kami cari. Tetapi penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Ketika alat bukti cukup, siapapun yang terlibat pasti akan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang belum ada, berarti kami belum mendapat kecukupan alat bukti untuk pihak lain. Karena tidak semudah apa yang digambarkan orang di luar sana, bahwa semua itu korporatif. Tidak semua dibuka terang benderang. Nanti silakan disaksikan di pengadilan. Yang lain pasti penyidik akan tetap sebagai tersangka. Ya, itu jawabannya. Baik, saya kira cukup ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Dirtut, Pak Dirdik, Pak Kepada rekan-rekan media dan seluruh lapisan masyarakat. Yang tulus kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan seluruh lapisan masyarakat yang terbaik bagi institusi kejaksaan. Masyarakat akan terus berlayani dengan kinerja-kinerja dan kejaksaan secara terus. Sekali lagi, kami terus menginginkan ada dukungan dari media, dari masyarakat, sama melakukan penegakan hukum yang bermartabat dan tentu sesuai dengan kapasitas kita. Penegakan hukum yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Oh, sudah diangkat ya? Yang ini menunjukkan gitu, Pak. Kita tidak mampu, kita juga tidak memiliki kok, Pak. Mau dibantu, Pak? Pemirsa, baru saja kita simak bersama konferensi pers perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group tadi disampaikan oleh Kapuspen Harly Sregar, kemudian Direktur Penyidikan Abdul Kohar dan Direktur Penuntutan Sutikno, bahwa penyitaan uang 11,8 triliun rupiah atas pemberian fasilitas CPO ini merupakan upaya Kejagung sebagai bentuk pengembalian dalam tahap penuntutan. Bentuk kesadaran oleh korporasi atas kerugian negara yang telah ditimbulkan, dan tentunya ini agar menjadi contoh bagi korporasi yang lain bahwa upaya penegakan hukum harus linier sebanding dengan pengembalian kepada negara. Tadi kita lihat pemirsa visual yang ditampilkan oleh Kejaksaan Agung sebanyak 2 triliun uang tunai yang ditampilkan sebagai perwakilan dari seluruh uang yang disita oleh penyidik. Penuntut umum telah melakukan penyitaan 11,8 triliun rupiah. Setelah melakukan penyitaan,
Kejagung kemudian memasukkan uang yang disita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi agar tentunya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan bahwa PT Wilmar Group melakukan tindak pidana korupsi di mana kelima terdakwa korporasi yang sebelumnya telah diputus onslaught atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan yaitu 11,8 triliun rupiah telah dikembalikan dan disimpan rekening penampungan oleh Kejaksaan Agung. Dan suap yang melibatkan tersangka 9 orang ini kemudian dikembangkan karena menghalang-halangi penyidikan. Tadi juga kita sempat menyimak pernyataan dari Marcella Santoso yang memberikan penjelasan terkait dengan keterkaitannya dalam kasus ini. Namun tadi juga ditekankan kembali oleh Kejaksaan Agung bahwa penjelasan video yang ditampilkan, penyampaian dari Marcella Santoso itu adalah atas permintaan dari yang bersangkutan. Sekali lagi pemirsa, uang yang ditampilkan oleh Kejaksaan Agung, visual yang Anda saksikan saat ini adalah tampilan uang pecahan Rp100.000 yang mana ini berjumlah 2 triliun rupiah sebagai bagian dari 11,8 triliun yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung terhadap terdakwa korporasi Wilmar Group. Oh iya, apa kasur Olimpik? Oh ya, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.